situ kayak ada kuburan atau batu yang ditumbuk. Ketika dia bangun, dia nggak bisa ngegerakin semua badannya. Dan nggak lama, si sosok itu tuh duduk di atas batu. Cuman gini, kok kayak lendir gitu. Dan mendadak badan dia tuh agak-agak lumayan mendingan. Dia tengok ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain cerita nih yang menurut gue lumayan serem sih. Tapi tidak untuk dicontoh ya, karena si orang ini tuh ngelakuin pendakian tapi melalui via jalur ilegal, dan itu tuh kondisinya pada saat COVID. Dan dia tuh bukannya naik gunung, malah nggak tahu kemana gitu, karena dia tuh nggak sampai-sampai gitu. Dan bener-bener ngalamin kejadian yang menurut dia nggak bisa dilupain. Bahkan dia tuh sampai yang namanya pensiun atau gantung carrier gara-gara kejadian pada saat itu. Nah, untuk lanjutan ceritanya kayak gimana, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Gue mau ngingetin buat lu semua nih, buat lu yang mau ikutan open trip atau jadi narasumber di channel gue, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue samsul.1010. Dan lagi buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan gak usah banyak bacot, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Tapi berhubung rokok gue udah nyala, jadi kagak usah nyalain rokok lagi. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, mungkin lu udah tahu lah ya, beberapa tahun kebelakangan itu tuh ya, tahun berapa ya, 2019 ya kalau nggak salah, awal COVID itu kan banyak tuh namanya gunung, pariwisata apapun, bahkan untuk keluar kota pun itu sangat sulit kan ya, karena memang ada yang namanya virus kayak gitu kan. Nah, kejadian ini tuh berawal dari kegabutan orang, bisa dibilang, karena kan kerjaan nggak ada pada saat itu tuh. Bukan nggak kerja sebenarnya, tapi lebih ke udah dipecat gitu kan, karena banyak pengurangan karyawan. Kita sebut aja si orang ini tuh Bang Anton gitu ya, Anton lah. Nah, Anton ini tuh habis dipecat gitu kan karena ada pengurangan karyawan. Udah gitu juga mau main atau nyamperin temennya gitu yang ada di luar kota juga sulit, apalagi harus vaksin kan. Pokoknya itu lagi genting-gentingnya banget lah pada saat itu tuh. Sampai akhirnya karena dia gabut kan, karena bingung mau ngapain gitu, nyari pencerahan, dia bilang naik gunung. Tapi dia mikir lagi, oh iya, gunung, semua gunung kan ditutup juga gitu kan. Dia bingung kan mikir. Sampai akhirnya dia browsing atau sebenarnya nggak browsing sih, lebih tepatnya nyari nih, siapa tahu ada yang mau ke gunung juga melalui via jalur ilegal. Yang intinya tuh dia tuh tidak berpatok dengan gunung ABCD ya, maksudnya kayak ya udahlah gitu kan. Yang penting gue naik gunung pengen nge-refresh otak lah pada saat itu tuh. Sampai akhirnya dia nggak ketemu, dan dia pun ngajak beberapa temennya nih, lu pada mau nggak naik gunung. Cuman temennya ini tuh banyak yang nolak gitu, karena kan ya pada saat itu kan gunung memang beneran tutup kan, jadi nggak boleh tuh ada satu orang pun yang naik. Dan mereka pun takut kalau misalkan via jalur ilegal ketangkep malah jadi bermasalah, dan nantinya mereka di blacklist dan lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya karena nggak dapet temen barengan, akhirnya dia nyari sendiri tentang gunung mana yang mau didaki kan. Sampai akhirnya karena memang jarak yang mau ditaikin sama dia tuh pada saat itu tuh Gunung Sumbing. Karena memang Gunung Sumbing ini nggak terlalu jauh dari rumahnya, jadi kayak dia tuh nyari info-info tentang jalur mana aja sih Gunung Sumbing itu. Sampai akhirnya dia dapatlah salah satu jalur. Ya dia tuh nanya ke temennya tuh, sebenarnya
dikasih tahu nih jalur ABC, cuman kata temennya tuh lu nggak bakalan bisa naik juga, toh Gunung Sumbing juga ditutup. Jadi kalau mau ada satu jalur atau ada jalur lain gitu, tapi itu jalurnya tuh bisa dibilang bukan jalur pendakian dan lumayan agak sulit, dan resikonya yaitu bisa nyasar. Syukur-syukur nyasarnya bisa ketemu, kalau sampai nggak ketemu kan meninggal di gunung gitu kan. Tapi Anton ini yang nggak mau pikir panjang, dan dia pun udah di otaknya tuh, ya udah kalau memang gua nggak bisa nemu jalan, ya paling gua bakalan stay di hutan aja gitu kan. Ya udah gitu paling turun lagi lah, kata si Anton itu kan. Sampai akhirnya dia pun memberanikan diri untuk solo hiking ke Gunung Sumbing gitu kan, melalui via jalur yang udah ditentuin gitu kan, yang udah dapat dari temennya ini. Singkatnya sampailah hari H. Sebelum hari H dia izin dulu ke orang tuanya, pamitan gitu. Nah pamitannya ini sebetulnya orang tuanya tuh udah nggak ngizinin. Kenapa? Kok lu mau naik gunung kemana? Karena kan gunung semua ditutup. Enggak kok, cuman mau camping. Alasannya si Anton ini. Dan alasannya tuh dia bilang tuh mau sekitaran 3 hari 2 malam ya, atau 3 malam lah gitu intinya. Cukup lama, nggak kayak biasanya. Karena kan dia juga nganggur, bilang ke emaknya tuh kan bingung juga kan, gabut dan lain-lain. Ya emaknya sih ngizinin aja karena emang udah hobi si anaknya kan. Cuman kok kayak ada gelagat aneh aja dari anaknya gitu kan. Singkatnya udah pamitan, udah udah izin ke orang tua, berangkatlah sampailah di salah satu desa. Di salah satu desa ini bisa dibilang ya enggak desa-desa banget sih, udah bangunan juga udah bagus dan lain-lain gitu, enggak yang aneh-aneh gitu. Di situ tuh kebetulan dia ada salah satu temen, jadi dia tuh ngeres dulu di salah satu temen. Kondisi pada saat itu tuh sekitaran jam 7 malam, dan nanya kan ke si temennya ini tuh nanya ke si Anton tuh, lu naik gunung mau ke Sumbing? Dia bilang, iya nih gue mau ke Sumbing. Lu jangan aneh-aneh, jangan via jalur ini dah, gue aja yang di bawahnya itu nggak berani, sementok-mentoknya paling cuma sebatas nyari kayu bakar, nggak berani nembusin Gunung Sumbing atau sampai puncak Sumbing gitu kan. Udahlah bismillah aja, kata si Anton tuh. Dan gua pun tidak akan yang namanya memaksakan kalau menurut si Anton tuh. Jadi kalau memang ngerasa gua udah nggak enak, feeling gua udah nggak enak, atau gua ngerasa udah nyasar, ya paling gua balik lagi. Temennya ngingetin lagi, namanya orang nyasar mana ada yang sadar, ntar lu malah ngerepotin orang banyak gitu kan. Udah lu doain gua aja, mintalah pengarahan dari ke temennya ini. Si temennya ini si Anton tuh minta yang pada intinya ini kira-kira tembusannya kemana gitu kan. Ya mau jalur ilegal apapun biasanya ada tembusannya, entah itu ke tembusan ke jalur yang A, ke yang B gitu kan, nggak ada yang tahu. Dikasih tahu lah sama si temennya, lu kalau misalkan via jalur ini, itu kemungkinan lu bisa tembus di lokasi yang dibilang sama si temennya ini. Oh di situ, ya udahlah kalau di situ mah insya Allah gue sampai, dia bilang kan. Singkatnya dia tuh nggak langsung trekking malam, tapi nunggu subuh dulu nih, atau udah pagian gitu kan. Singkatnya udah pagi nih, udah sekitaran jam 6 gitu kan, jam 6 atau setengah 7-an, diantarlah sama si temennya ini ke bibir atau bisa dibilang ke batas terakhir desa lah. Dan itu pun ngelewatin perkebunan warga dulu kan. Udah di situ dia tuh nggak nganterin ke perkebunannya, tapi cuma sebatas desanya aja. Udah ya gua antar sampai sini aja, lu kesana jalan aja, pokoknya nanti udah gua kasih tahu patokannya. Ya udah, makasih ya gitu kan, kata si Anton tuh. Akhirnya Anton mulai nih trekking pada saat itu tuh sekitar setengah 7-an, mulai kan trekking. Di situ tuh ada beberapa petani juga kan. Ya di situ cuek-cuek aja gitu kan, maksudnya ya mungkin ini mau camping atau mau apa gitu kan, nggak ada yang ekspektasi atau mikir kalau nih orang tuh bakalan naik gunung mungkin, kata si Anton tuh. Dia jalan, singkat cerita sampailah yang namanya di batas vegetasi hutan. Di batas vegetasi hutan itu sekitaran jam 8, ya bisa dibilang cukup lumayan jauh lah dari ngelewatin perkebunan itu. Jam 9 dia ngeres dulu kan, ini kali ya jalannya. Dia duduk kan sambil nyebat ngerokok gitu kan. Ya udahlah nyantai, estimasi sih yang udah dikasih tahu mas sekitaran 7 sampai 8 jam gitu kan. Itu pun kalau nyantai, kalau misalkan cepet kayaknya gue bisa lebih cepet deh gitu kan, apalagi gue sendiri nggak bawa beban temen dan lain-lain gitu kan, kayaknya gue bisa sendiri deh. Ya udahlah gue nyantai dulu. Dia nyantai itu ngerokok, kurang lebihnya habis batang atau 2 batangan, sekitaran istirahat setengah jam gitu kan. Setengah 10 lanjut lagi lah
si Anton ini mulai trekking. Di awal trekking dia ketemu sama salah satu warga, atau bisa dibilang ketemu sama salah satu orang gitu kan. Pas lagi jalan nih, set, tiba-tiba di belakang ada. Ditanya, mau kemana deh? Ah, mau jalan-jalan aja nih pak, gitu kan. Dan kebetulan pada saat itu kan cowok lah ketemunya. Mau jalan-jalan aja. Oh, cuman gitu doang si warganya tuh. Jalan tuh. Dan si Anton ini nggak yang ngebarengin atau kayak gimana. Tapi si bapak-bapak ini di belakang aja gitu kan jalan. Dan karena memang tahu kalau di belakangnya itu ada bapak-bapak, akhirnya membuka obrolan lah si Anton ini. Bapak mau kemana pak? Ah enggak, mau cari kayu bakar aja nih gitu kan. Oh cari kayu bakar, oh biasa. Pokoknya ngobrol panjang lebar lah tetek bengek gitu kan. Dan anehnya si bapak-bapak ini tuh kayak enggak yang kaget atau ngelarang dan lain-lain. Ya bingung juga sih. Ya mungkin itu masalah pribadi si Anton gitu kan, ya udah selalu dah mau kemana gitu kan. Cuman si Anton tuh agak takutnya dilaporin karena dia coba buat naik ke Gunung Sumbing gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya juga udah naik, kalau udah ketahuan ya udah gitu kan. Akhirnya ya udah dilanjutin sambil ngobrol sama si bapak ini, ngobrol. Jadi kondisinya si Anton ini di depan, bapak ini di belakang, lagi asik ngobrol kayak gitu. Ada sesuatu hal yang aneh, itu kisaran sekitaran jam 11 atau jam 12-an lah, hampir mau memasuki zuhur kan. Lagi asik ngobrol kayak gitu. Sebenarnya dia udah ngerasa heran karena loh kok bapak ini kagak kelar-kelar ya, maksudnya kok jalan terus, emang mau nyari kayu bakarnya sedalam apa ke hutannya gitu kan. Dan pas nengok ke belakang lagi ngobrol gitu, bapak-bapak itu hilang. Lah, kok nggak ada? Ah mungkin tadi kali ya udah belok. Ya udahlah, namanya juga cari kayu bakar, gue juga bego banget lagi kata dia tuh. Malah ngajakin ngobrol orang mau cari kayu bakar. Ya udah deh gue lanjut lagi. Singkatnya sekitaran jam 12 mulailah zuhur kan. Wah kayaknya, dan pada saat itu kondisi pada saat itu tuh masih kedengeran yang namanya azan gitu kan, karena memang masih di bawah. Kedengeran azan, wah udah zuhur nih. Ya udah gue ngebreak tuh. Dia buka kompor, buka nesting, dan dia pun masak mie. Dia masak mie itu pada saat itu tuh ya udah, maksudnya kayak enak banget ya naik gunung sepi gitu kan, nggak berisik, nggak kayak biasanya gunung kan rame dan ini gitu kan. Wah nikmat banget nih naik gunung. Dia tuh sambil masak mie itu sambil senderan di salah satu pohon kan. Nggak tahu gimana mendadak ada batang atau ranting pohon itu nimpah ke nesting dia, dan si air yang lagi dimasak itu buat masak mie itu tumpah ke kakinya. Dan itu untung ada sepatu, jadi nggak yang langsung nimpah kaki kan. Anjir, pas tengok, aduh ada aja lagi. Akhirnya karena airnya tumpah kan, dia masak mie lagi lah, masak air lagi gitu kan, dan dia tuh pada saat itu mulai kayak tadinya agak nyantai senderan gitu, sekarang agak tegak sedikit gitu kan, kayak merhatiin. Di situ udah mendidih, dia masukin mie lah. Dan gak lama ada ranting jatuh lagi. Dan itu posisinya sama banget kayak di pas awal-awal gitu, kayak tek. Dan itu hampir untungnya keburu namanya kepegang. Walaupun dia megang nesting itu dalam kondisi panas gitu, kayak refleks gitu kan. Aduh, wah ini aneh banget dah, kenapa jatuhnya ke sini mulu ya. Dan dia nggak merhatiin ranting kedua yang jatuh pada saat itu. Jadi kayak udah bodo amat gitu kan. Ya udah dilanjut masak lagi dan mie-nya jadi. Dia sempat ngeh. Ranting yang pertama dia tahu ada gitu kan, dan dia sempat kayak minggirin ke samping. Tapi ranting yang kedua dia nggak ngerasa kebuang, tapi kok nggak ada gitu kan. Dia tuh kayak mikir, udah gue buang kali ya. Udahlah, lanjut lagi tuh makan mie-nya. Pas lagi asik makan mie, itu tuh kedengeran banget suara pohon jatuh. Jadi kayak bukan suara pohon sih, ranting atau dahan, rak gitu kan. Dan itu kedengeran, dia langsung refleks nengok ke atas, dan di atas pohon itu ada yang jatuh dahan, dan itu hampir niban si Anton ini gini kan. Dan dia langsung kayak loncat, astagfirullahaladzim, apa nih, tiba-tiba ada pohon jatuh gitu kan. Wah ini ngapa dah, wah pohon di sini sensi banget gitu kan. Buru-buru lah dia makan, dan dia sambil ngegeserin tasnya gitu kan agak menjauh. Dan itu tuh dahan yang jatuh itu kurang lebihnya sebesar betis dia lah. Singkatnya dia makan sambil merhatiin si batang pohon ini kan.
Aduh, untung aja. Alhamdulillah nyawa gue masih selamat gitu kan. Lagi makan kayak gitu, udah selesai makan dia nyantai dan ngerokok lagi. Dan dia sambil senderan kan. Lagi senderan itu kondisi dia ngeres itu bener-bener nggak landai. Bener-bener nggak landai intinya. Dia tuh ngeres kan. Ngeres terus sambil senderan, namanya udah makan, sambil ngerokok. Terus ada kopi juga, dia udah nyeduh kopi kan enak. Apalagi kena angin sepoi-sepoi. Kayak senderan gini makin lama mata ngantuk. Dan ternyata dia ketiduran. Sampai akhirnya dia benar-benar ketiduran. Dan pas dia bangun adalah dia dibangunin dengan yang namanya cuaca hujan atau dengan air hujan. Wah, kok air gitu kan bangun. Wah, hujan nih. Dan itu dia udah setengah kuyup. Bisa dibilang tidurnya tuh nyenyak banget. Jadi kayak, lah badan gue udah pada basah lagi. Wah, dari situ dia langsung buru-buru packing. Karena tasnya kondisinya belum di packing bener juga. Karena kan dia habis bongkarnya, dia langsung buru-buru ngeluarin jas mantel gitu kan. Dan dia langsung tuh, wah udah gue lanjut lagi. Dia tuh masih belum ngeh dengan jam yang ada. Atau dia belum sempat ngeliat jam nih, nggak tahu nih jam berapa. Dia jalan sekitaran setengah jam. Mendadak itu langsung gelap. Jadi bisa dibilang dia nggak sadar ternyata dia tidur itu lama. Sampai akhirnya dia baru ngeh. Anjir, udah 5:30 aja gitu kan, udah mau masuki maghrib. Wah, berarti gue tadi tidur lama ya. Dia itu dalam kondisi trekking kan. Wah, nggak bener nih, gue harus nyari tempat landai, dia bilang kan. Dia jalan terus, dia nyari lokasi atau yang bisa dibilang dia mau ngedirin tenda nih. Dan dia nggak nemu tempat landai sama sekali. Dia lanjut jalan. Dan itu tuh kondisinya tuh agak agak miring gini. Jadi kayak nanjak terus gitu. Dan susah, dia pun ngeliat kiri kanan, namanya jalur ilegal kan. Bukan ada, jarang lah maksudnya tempat-tempat landai gitu kalau kita nggak nyari sendiri gitu kan, agak sulit. Itu tuh, aduh, kagak ada. Aduh, udah mulai memasuki malam, dia ngambil headlamp. Dia udah pasangin karena kondisi pada saat itu mendung dan habis hujan karena kan gelap gitu kan. Udah dia lanjut lagi trekking dan ternyata masih kedengeran suara maghrib. Wah, udah maghrib aja nih. Ya udah dah, gue diem dulu. Dalam kondisi pada saat itu adalah hujan. Dia diem dulu nunggu kelar azan maghrib. Dia nunggu aja. Mau ngerokok susah karena tangan basah gitu kan. Aduh. Dan sekitaran 5 sampai 10 menitan azan itu udah kelar gitu kan, udah gak kedengaran orang ngaji lagi. Dia lanjut lagi trekking. Baru juga ya jalan 5 sampai 10 menit dia diem dong. Aduh, capek banget ya gitu kan. Dia tuh kayak ngeluh kayak, gue kagak ketemu tempat landai lagi, mana udah malam. Gue jalan lagi. Tapi jalannya sekarang tuh agak pelan gitu kan. Aduh, gak ketemu lagi. Jadi jalan terus sampai singkatnya tuh kayak udah kecapean kan, dia udah kecapean. Dan ya udah tuh dia tuh nyari, selalu celinguk ke kiri dan ke kanan buat nyari tempat yang landai. Nggak tahu di mana lokasinya, nggak tahu di mana tempatnya, dia ketemulah tempat landai. Jadi dia tuh sempat kayaknya gitu kan, kayaknya ini landai gitu kan. Dia cek, jadi si tempat ini tuh agak ketutupan sama pohon. Jadi dia ngeliat dari bawah, wah kayaknya ada datar nih, dan memang agak sedikit miring, agak datar nih. Dan itu tuh kalau dia nggak bisa jalan bawah, tapi harus agak melipir ke atas sedikit. Dan kalau dari atasnya ini, dia tuh si tempatnya ini tuh kalangan pohon. Jalan ke sini karena kondisi malam kan, dia juga nggak terlalu jelas kan, walaupun ada headlamp. Dia jalan dan dia tuh agak sedikit masuk ke semak, bukan ya semak lah, bisa dibilang semak, agak masuk sedikit. Dan ternyata bener di situ ada tempat sedikit landai. Tapi yang paling parah adalah di situ kayak ada kuburan atau batu yang ditumpuk. Bisa dibilang kalau misalkan lu ngeliat ke gunung manapun gitu, kalau ada batu tumpukan, kita pasti akan beranggapan kalau itu adalah kuburan gitu kan, atau nggak tahu lah, atau petilasan atau apa gitu kan. Aduh, ngapa ada kayak beginian sih? Bingung tuh. Anton ini tuh sempat mikir sekitaran 5 sampai 10 menit, bahkan 15 menitan dia mikir, gue berani nggak ya ngediriin? Tapi hawa pada saat itu tuh nggak ada yang aneh-aneh, maksudnya kayak disenterin lagi kan, ini makam atau apa. Tapi batunya cuma numpuk doang nih.
ini apa ya, tempat apa ya, tapi kalau gue nggak ngediriin gue bisa-bisa kedinginan parah gitu kan. Tapi wah, ya udah deh, daripada gue kenapa-napa hipo gitu kan, udah gue ngediriin aja. Dia ngediriin lah di situ, dia ngediriin, kondisinya persis banget di sebelah batu itu persis banget dia ngediriin. Dan pada saat itu bener-bener nggak ada gangguan apapun. Dia ngediriin, singkatnya udah berdirilah tendanya gitu kan. Dia langsung masuk dan ternyata pakaian atau beberapa perlengkapan dia itu bisa dibilang agak basah, karena di awal kan dia yang pas kebangun gara-gara hujan itu kan, dia itu bisa dibilang namanya kehujanan kan, belum ketutupin gitu. Wah, ya udah deh, yang penting gue masih ada beberapa pakaian dia atau yang nggak terlalu basah-basah. Ya udah deh, gue pakai yang ada dulu. Dia ganti, dia langsung masak air gitu kan buat bikin kopi. Dia masak air, kebetulan karena kondisi pada saat itu hujan dan dia pun bawa plywood. Akhirnya dia bikin tadangan air lah buat stok air dia gitu kan, nadangin biar nanti airnya bisa diambil gitu, air hujannya. Udah ditadangin kayak gitu. Dia juga masak air gitu kan. Dia ngopi nih. Dan dia pun ngopi tuh kayak diem aja sendiri kayak orang PA gitu kan. Sempet di hatinya tuh ada rasa khawatir atau kayak rasa ketakutan gitu, was-was gitu kan. Gimana ya? Tapi ya udahlah. Semoga malam ini gue nggak ngalamin kejadian hal aneh-aneh gitu kan, menurut si Anton itu. Ya udah tuh, singkatnya dia langsung lanjut lagi kan, ngopi, terus makan gitu kan. Ada cemilan dia makan. Dan bener-bener nggak ada apapun gitu. Dan udah setelah ngopi, udah ngerokok, dia coba lah ngerebah gitu kan. Walaupun agak sedikit miring ya, jadi kayak dia ngerebah. Nikmat banget ya. Senyap gitu kan, nggak ada kejadian apapun. Singkatnya dia tidur. Singkat ceritanya dia tidur dan dia kebangun itu kurang lebih dia nggak tahu jam berapa, tapi udah siang. Dan lu tahu ketika dia bangun kenapa? Ketika dia bangun, dia nggak bisa ngegerakin semua badannya. Bisa dibilang tangan, kaki, bahkan leher kayak mau ngangkat pun itu dia nggak bisa. Diem aja. Dia tuh kayak heran kan, kayak melek gitu. Dia mau coba bangun tapi nggak bisa gitu. Aduh, kenapa ya? Bingung kan dia. Wah, ini kenapa ya gitu kan. Dia tuh udah, sebenarnya pada saat itu dia belum mikir yang aneh-aneh, bisa dibilang mungkin gue gara-gara capean atau gimana gitu kan. Dia coba relax sekitar 5 menit atau santai gitu kan. Dan ternyata setelah 5 menit badan dia masih nggak bisa digerakin. Karena kondisi tenda dia agak miring, agak turun gitu kan. Jadi dia tuh tidur yang nggak lempeng. Jadi kayak si kakinya tuh agak nekuk, makin lama makin ke bawah gitu kan. Bingung kan. Aduh, ini kenapa? Mulailah rasa-rasa panik itu muncul. Aduh, ini gimana ya? Gimana gitu kan. Dia coba masih tenang. Walaupun dengan kondisi panik, tapi dia masih tenang nih, masih santai, masih kalem. Sampai akhirnya ternyata dia nggak bisa bangun sama sekali. Udah ngelewati beberapa jam dia nggak bisa. Bahkan dia mungkin menurut si Anton ini udah sekitaran mau zuhur. Dia tuh perut dia udah kelaparan. Dan itu nggak bisa yang namanya bangun. Badannya masih benar-benar diem. Dan nggak tahu gimana, sekitaran mungkin udah mau memasuki sore, dia juga udah kelaparan. Dia coba gitu kan. Sebenarnya kayak bisa sih dia agak sedikit-sedikit, tapi mendadak dia tuh kayak makin lama makin turun kan. Makin lama makin turun itu justru dia melewati pembatas tenda. Biasa kan kalau tenda nih pintu di bawahnya kan ada batasan gitu kan. Kalau misalkan ini pun harusnya ketahan gitu kan. Nah tapi gara-gara pasaknya semuanya ini, jadi pas si Anton ini turun, jadi dia juga kayak tendanya tuh rusak. Dan dia pun tiba-tiba udah ada di luar gitu, kayak nyerosot aja gitu. Dari situ dia udah mulai kalang kabut lagi dong. Mana dia kondisinya di luar gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba hujan, dia nggak tahu lagi tuh. Udah pasti kedinginan dan bakalan kena hipo gitu, dan bisa-bisa meninggal di gunung kan. Mana nggak ada yang tahu lagi. Yang cuman tahu tuh cuman si temennya. Syukur-syukur kalau memang temennya punya kesadaran buat ngevakuasi gitu kan. Dia diem tuh di situ. Dia cuman bisa nangis doang. Dan sampai akhirnya
Dia tuh nggak bisa yang namanya ngapa-ngapain lagi dan cuman bisa pasrah. Dan yang paling aneh adalah, jadi kondisi dia keluar dari tenda, kondisi tidur nggak bisa gerak badan, tapi kondisi kepala dia itu ngarah ke batu yang tumpuk itu. Dia tuh sebenarnya nggak punya pikiran apapun pada saat itu. Lambat laun, singkat ceritanya, mulailah memasuki maghrib. Mulai memasuki maghrib, dia ngedengar suara langkah kaki kayak ada orang jalan. Cek, cek, cek gitu kan. Anton langsung senang dong, alhamdulillah. Akhirnya ada juga yang jalan atau ada juga yang datang gitu kan warga. Dia lanjut lagi kan, dia lanjut lagi. Dia tuh berharap ada yang nanya, "Bang, lu kenapa?" gitu. Dan kondisi pada saat itu headlamp itu nggak nyala atau bisa dibilang gelap gulita, tapi masih ada penerangan dari bulan. Dia jalan, tapi suara jalannya ini ada, tapi orangnya nggak nyampe-nyampe gitu. Dia mau nengok pun nggak bisa. Dia mau teriak pun, minta tolong itu nggak bisa. Dari situ masih kayak, ya Allah, gue pengen banget bisa teriak gitu kan. Dia tuh terus ngedoa dan gak lama ada suara cekikikan kuntilanak. Dan itu nyaring banget. Kayak berasa ada di belakang, tapi bingung. Dia cuma bisa ngelirik bola mata hitamnya tapi nggak bisa nengok. Karena kondisinya dia tuh fokus ke depan ke si batu itu aja. Kalau nengok tuh nggak bisa ngeliat apa-apa gitu kan. Dari situ tuh dia cuma gemeteran gitu kan. Si Anton tuh gemeteran terus nih. Dia tuh berdoa semoga nggak ada yang gangguin dia. Suara cekikan ketawa itu tuh lama banget. Mungkin sekitaran bisa setengah jaman. Dan itu tuh benar-benar melengking di belakang dia. Wah, dari situ Anton cuma bisa nangis. Cuma bisa nangis doang. Dia tuh sempet dalam hatinya, kalau memang gue salah ngedirin tenda di sini, tolong jangan siksa gue kayak gini. Jangan sampai badan gue tuh nggak bisa gerak apapun gitu kan. Dan lagi tiba-tiba si suara kuntilanak itu hilang, suara langkah kaki itu ada lagi. Suara langkah kaki itu ada lagi, dan yang sekarang itu kayak kelihatan orang jalan tapi nggak tahu bentukannya kayak gimana gitu. Dan nggak lama si sosok itu tuh duduk di atas batu. Duduk di atas batu tumpuk itu gitu. Anton tuh cuma bisa merhatiin dan ngeliatin doang. Pengen banget teriak, tolongin gua gitu. Kondisinya dari batu ini memang ya bisa dibilang sekitaran 3-4 meteran gitu kan. 3-4 meteran, lumayan cukup jauh lah gitu. Dari situ tuh si sosok ini tuh nggak tahu, cuman duduk aja, nggak ada kayak gerak gimana gitu. Ya geraknya biasa aja gitu kan. Anton tuh cuman diem aja, pengen banget keluar ngomong dan merhatiin si sosok itu tuh diem doang gitu kan. Masa sih lu nggak bisa ngeliat gua? Tapi Anton tiba-tiba yang tadinya logikanya main, mendadak mikir, wah ini kayaknya bukan manusia nih. Dari situ diem aja. Dan gak lama, satu kakinya itu kayak bisa gerak. Jadi refleks kayak nendang gitu kan. Tek. Dan itu tuh ketendang kayak nesting. Jadi kayak bunyi kan. Teng. Sosok itu seolah kayak nengok. Walaupun gelap gitu kayak gak ketahuan, tapi kayak nengok. Aduh, Anton udah bingung dong. Dan pas lagi nengok itu, berasa matanya tuh kayak nyala menurut Anton. Matanya tuh kayak nyala. Dan bola matanya atau yang nyalanya ini tuh kayak mata kucing. Kalau mata kucing kan bola ininya tuh agak begini kan, apa lancip gitu kan. Dia bingung kan di situ. Dalam hatinya, tolong jangan ganggu gua, tolong kalau memang ini sembuhin gua gitu kan, jangan sampai gua yang kayak gini. Dan kondisi pada saat itu Anton udah kedinginan atau bisa dibilang menggigilnya parah gitu, udah dingin banget gitu kan. Dia tuh antara udah mah lapar, kedinginan, dan tiba-tiba di depannya ada sosok makhluk kagak jelas gitu kan. Wah, dari situ udah diem aja. Dan sosok itu masih merhatiin dia aja. Sosok itu mendadak tiba-tiba bangun. Anton tuh udah pasrah, takutnya dia nyamperin kan. Dan gak lama si sosok ini tuh jalannya kayak ke arah dia, tapi tiba-tiba belok gitu. Dan gak merhatiin si Anton. Dari situ tuh Anton cuman diem aja, cuman kayak mikir, ya Allah,
gue pengen pulang. Dia sampai teriak-teriak dalam hatinya tuh manggil emaknya, "Ma, tolongin Anton, Ma. Ma, tolongin Anton, Anton pengen pulang." Dia bilang tuh kan, "Anton pengen pulang." Dia bilang. Dari situ tuh Anton gak bisa ngapa-ngapain. Dan gak lama dari Anton nangis-nangis minta tolong kayak gitu tuh, dari beberapa sudut atau dari beberapa sudut gitulah, ada banyak banget yang jalan ke sumber si batu ini. Itu tuh yang jalan, tiba-tiba duduk, tiba-tiba ada yang diem aja, dan bahkan ada sosok pocong, bahkan kuntilanak gitu di situ. Kayak jenis-jenis macam demit ada dah di situ ngumpul gitu. Cuman memang yang nggak serentak gitu, kayak gantian, terus tiba-tiba ada yang 2 atau yang 3 gitu. Anton cuman merhatiin doang. Sampai akhirnya dia ngerasa kalau di belakang dia itu ada yang megang. Dia kayak ngeh gitu, tak. Dan pas lagi ada yang megang gitu, beberapa tubuh dia tuh kayak bisa digerakin lagi. 2 kakinya tuh bisa, tapi masih dalam kondisi lemes. Dan tangannya pun bisa digerakin. Mungkin karena seharusnya mungkin kalau kondisinya fit atau udah makan gak dingin mungkin kuat menurut si Anton tuh. Tapi karena belum makan, kedingin, dia jadi kayak lemes lagi. Dia nyoba kan kayak, alhamdulillah gue udah bisa gerak. Dia ngelawan nih buat berdiri, dan itu gak bisa. Walaupun udah bisa gerak gitu kan, lambat laun tuh semua organ tubuhnya bisa gerak. Dia coba buat malingin mukanya, jadi kayak nengok gitu kan. Dan lu tahu pas dia nengok ke depan itu apa? Yang dilihat adalah sosok kayak kaki. Jadi kan dia tiduran, yang dilihat udah otomatis kaki duluan gitu kan. Itu kaki berbulu. Dan dia, jadi kan yang awalnya tuh kan dia ngadepnya ke atas nih, agak nanjak. Ini ke bawah kan. Jadi kalau misalkan mau balik lagi tuh kayak harus susah payah banget. Jadi dia begini. Dan itu kaki doang. Gak lama kayak ada netes, menurut si Anton ini dia pikir hujan. Tes ke muka dia, dipegang dong pelan-pelan gitu. Tapi kok bukan air. Iya bener air sih, cuman diginiin kok kayak lendir gitu kan. Dan mendadak badan dia tuh agak lumayan mendingan. Dia nengok ke atas, sosoknya itu bener-bener nyeremin. Dan bahkan si Anton ini gak bisa ngungkapin itu sosok apaan. Jadi udah bener-bener nyeremin. Itu ternyata dari liur si sosok itu diginiin. Anton langsung nangis sekejar-kejarnya. Dan itu pertama kalinya di hari itu dia bisa keluar suara tangisan. Tolong gitu kan. Dan kondisinya dia masih kondisi rebahan. Dia tuh coba berontak buat bangun. Dan pada akhirnya sosok itu tuh terus di depan gitu kan, di depan dia. Dan Anton tuh kayak udah mulai bisa nih buat ngebrontak badannya gitu kan. Dia agak bangun, walaupun agak sempoyongan kayak orang mabok gitu kan. Sempet kayak duduk, dan mendadak kayak badannya lemes. Dia tuh langsung jatuh ngegelinding, dan dia langsung pingsan. Singkatnya, mulailah datang pagi lagi. Dia mulai sadar, dan pas mulai sadar badan dia memang sakit. Akibat ya gara-gara jatuh kan, itu sampai luka-luka memar-memar kayak gitu kan, sampai ya pokoknya udah banyak luka lah, banyak cedera gitu kan. Tapi badan dia tuh bisa digerakin dengan bebas. Maksudnya ya sakitnya masih bisa ketahan gitu, dan dia bisa berdiri juga. Tapi tetap nggak yang sefit kalau dia udah makan dan lain-lain gitu kan. Aduh, gue lapar banget. Tapi badan gue udah mendingan. Dari situ dia langsung nggak mikirin tenda, nggak mikirin perlengkapan apapun. Dia langsung cari jalan keluar. Tapi sayangnya dia nggak tahu ada di mana. Dia cuma bisa jalan atau ngikutin di kemana kakinya aja. Dia jalan terus. Dia terusan jalan, terus jalan. Dia nggak ketemu apapun. Sampai akhirnya dia tuh malah makin kesini kok semaknya makin tebal. Malah masuk ke sini tuh makin masuk semak-semak dan hutan-hutan yang rimbun banget gitu kan. Aduh, dia cuma bisa istirahat.
Dia tuh makanin daun-daunan yang ada di sekitar dia. Dia cuma ngambil terus digayem, dikunyah gitu kan. Dia pun udah nggak tahu itu rasanya kayak gimana. Yang penting ada yang masuk. Kalau mabuk atau gimana pun dia udah nggak berpikiran gitu. Yang penting ada yang masuk. Walaupun gak enak terus aja dia gayem gitu kan, sambil nangis, sambil senderan gini. Dan gak lama dia tuh kayak ngelihat kepala orang, maksudnya ketutupan semak tapi kayak ngeliat kepala orang gitu kan. Lagi jalan nih, dipanggil sama si Anton ini. Mas tolongin saya mas tolongin saya. Tapi sosok orang itu tuh jalan aja cuek gitu. Akhirnya dia coba bangun, dia kejar tuh kan. Dan kelihatan nih cuman kepalanya dong segini, kayak orang jalan ya, karena kan ketutupan semak kan. Dikejar terus sampai akhirnya dia kesandung dan kakinya itu nyangkut di akar-akar di batang-batang pohon. Di depan dia adalah jurang. Dan itu tuh kepalanya udah sempet nyublak gitu. Dia tuh astagfirullahaladzim, kok jurang gitu kan. Dan dia ngeliat ke belakang, yang dia pikiran itu akar. Itu tuh ternyata dia ngeliat sosok tangan lagi megangin dia. Dia tuh langsung kayak refleks nendangin kakinya kan. Astagfirullahaladzim, tangan siapa itu? Dan mendadak tangan itu kayak hilang aja gitu, nggak tahu gimana, karena akibat ketendang atau gimana, itu pokoknya hilang aja. Dari situ dia langsung lari, nggak tahu arah gitu kan. Jadi kayak balik arah lagi, ngebelakangin jurang itu. Dia lari terus lari nggak tahu sampai akhirnya dia ketemu sama yang namanya aliran sungai. Ketemu di aliran sungai ini, dia coba minum kan. Alhamdulillah gue ketemu sungai, dia minum. Dia tuh senderan di salah satu batu. Pas lagi senderan di salah satu batu gitu, dia tuh udah, ya udah dah, mungkin ini udah takdir gua atau nyawa gua udah cuman sampai di sini doang. Gue sih berharap dalam hati si Anton ini, gue sih nggak punya pikiran aneh-aneh. Yang penting mayat gue ketemu dan keluarga gue tahu dan gue bisa dikuburin dengan layak. Gue nggak mau mati konyol atau bisa dibilang hilang di gunung gitu kan. Dia tuh cuman kayak gini. Nggak lama ada suara orang itu kedengeran. Dan si Anton ini udah nggak mau mikir aneh-aneh atau udah nggak mau yang namanya bodo amat dah, gue nggak tahu itu orang atau bukan, dia cuma bisa senderan. Dan nggak lama ada beberapa orang ternyata yang beri, mas gitu kan. Lah, sampean kenapa? Dan pas baru mau nengok gitu, mendadak si Anton ini langsung pingsan. Tek. Dan ketika sadar, dia ada di salah satu rumah warga. Dan pas lagi melek di salah satu rumah warga ini, Anton ini bisa dibilang kayak stres lah, kayak gue di mana gitu kan. Takutnya ini bukan orang gitu kan, takutnya masuk ke desa gaib atau gimana gitu. Ini gue di mana gitu kan. Enggak kok, tenang, sampean aman gitu kan. Terus saya di mana? Udah pokoknya kamu ada di salah satu rumah warga gitu kan. Kamu habis dari mana? Kenapa bisa kayak gini? Saya habis naik gunung pak, nyasar gini-gini. Diceritain tuh dalam kondisi lemes, diceritain panjang lebar. Lagian kamu sih aneh-aneh aja, nekat-nekat aja gitu kan. Udah tahu Gunung Sumbing itu lagi ditutup, kenapa kamu naik? Dari situ tuh Anton cuma bisa nangis doang. Dia pun sadar dengan kesalahan dia gitu kan. Dari situ pun si warga ini nggak yang terlalu mempermasalahkan, yang penting dia keadaan selamat. Cuman ya pada saat itu tuh badan dia tuh bener-bener biru, memar dan lain-lain gitu kan. Dan menurut keterangan si warga ini, nggak ada kok, kayaknya nggak ada. Cuman si warga ini juga nggak bisa mastiin ya kalau memang ada batu tumpuk yang dimaksud itu tuh nggak tahu, karena ya belum sampai atas juga gitu warga desa di situ. Dan anehnya adalah, misalkan ini gunung nih, dia naik dari sisi ini, naik kan set, harusnya kan kalau mau ini pun ya dia melipirnya di sini kan, tapi dia tembusnya tuh di kayak setengahnya tuh di sebelahnya gitu. Itu jauh banget kan. Anton tuh kayak bingung, saya naik dari desa ini loh pak, masa sih bisa sampai nyasar segini? Iya pak bener. Ditanya kan, kamu naik hari apa? Dan ternyata bener, waktunya nggak yang ngaret sampai berhari-hari gitu. Waktunya bener, dia cuma 2 malam gitu. Kok bisa kamu sampai sini ya? Saya juga bingung. Wah, yaudah kamu di mana? Dan alhamdulillahnya orang itu mau nolongin, bahkan dianterin sampai rumah. Dan sampai rumah pun ya seperti yang lu tahu, sebelum dapat tangisan dari orang tua ya orang tuanya sih nangis. Dan menurut si Anton tuh nangis
Dan yang paling parahnya tuh pas nyampe diomelin dulu, baru diobatin gitu kan. Tapi ya Anton pun terima konsekuensi itu gitu, karena ya dia melakukan pendakian itu bisa dibilang ya ilegal, dan udah jelas-jelas banyak saran juga dari temen-temennya itu kayak dia masih memaksakan untuk naik gitu kan. Dan dari situ pun setelah kejadian itu Anton langsung bener-bener yang namanya gantung sepatu atau nggak mau naik gunung lagi. Bisa dibilang dia benar-benar kapok. Nah, itulah sepenggal dari pengalaman Bang Anton yang memang namanya gua samarin, dan jalurnya pun nggak gua kasih tahu. Walaupun dikasih tahu tapi janganlah untuk di-spill, karena anak zaman sekarang kan banyak yang mau coba-coba. Itu kan bahkan ya alamat dan lain-lain pun gua nggak mau ngasih tahu karena itu kan privasi orang gitu kan. Ya intinya dari cerita ini adalah ya janganlah lu pakai jalur-jalur ilegal gitu kan. Lu naik dengan jalur yang udah resmi, yang udah ditetapkan pemerintah. Dan jangan juga untuk melakukan pendakian solo. Apalagi ya buat apa sih solo, kecuali kalau memang lu emang udah kayak sering naik gunung, hobi banget naik gunung, udah banyak pengalaman gitu kan, ya itu silahkan aja. Dan untuk gunung sekarang yang bisa ditaikin solo itu kan udah nggak banyak ya, bisa dibilang hampir semua gunung itu udah nggak diperbolehkan untuk naik solo. Kenapa? Mungkin gue paham sih, takutnya ada yang nyasar, kalau misalkan terjadi apapun kan susah minta tolong dan lain-lain gitu kan. Nah mungkin takutnya tuh kayak gitu. Dan lagi kalau memang ada ketetapan dari pemerintah, jangan naik gunung gini, ditutup, ya udah lu nyantai aja, sabar aja sampai gunungnya buka gitu kan. Nah mungkin itu sih menurut gua pelajaran yang bisa diambil. Dan ya kalau menurut lu ada pelajaran apa lagi, silahkan lalu ambil. Kalau memang nggak ada silahkan lu buang. Dan kalau memang nggak ada keduanya pun ya nggak apa-apa, ini buat peneman lu tidur. Dan ceritanya pun cukup sampai di sini. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.